kalau saya boleh katakan gini deh, kan banyak yang terbuai oleh mimpi-mimpi tuh. Lu investasi aja nanti bisa kayak Lo Keng Hong, nanti bisa kayak Warren Buffett gitu kan. Artinya mereka itu sebenarnya berjuang dari kecil, berjuang dari nggak ada, baru ada hari ini kan. Ya kan, nggak tiba-tiba akhirnya instan itu nongol di pasar bahwa oke, saya bisa makan dari dividen, saya bisa investing for living gitu kan. Nggak serta-merta seperti itu kan. Nggak ada. Nggak ada ya. Saya pikir itu mah, maaf ya kalau tersebut mah salah gitu ya, kalau menurut saya salah banget. Kenapa? Karena di awal ini kita kalau mau investasi for living, kita harus punya duit yang gede kok. Gitu kan, biar bisa nikmati dividen cukup besar kan buat menutupi gaya hidup kita gitu kan. Kalau saya pribadi sendiri seperti itu. Jadi artinya saya lebih baik rutin top up. Saya punya active income. Kalau kita yang saya bisa top up terus ke investasi, itu saya kok pribadi lagi. Kan kalau teman-teman yang udah punya duitnya sampai puluhan miliar atau nggak ratusan miliar, ya boleh-boleh aja kok itu mah kok. Mereka tinggal taruh, jangankan taruh di saham, taruh di obligasi aja udah dapetin hasilnya gitu kan. Jadi bagi saya pribadi sendiri yang dananya mungkin dimulai dari kecil, lebih baik lah secara bijak kita juga jangan menghilangkan active income kita kok. Active income-nya tetap kita terima, sisihkan dana kita sebagian untuk top up terus di saham gitu kan. Kurang lebih seperti itu. Salah satunya investasi lah, bukan saham aja gitu kok. Artinya kita bisa patahkan lah ya, maksudnya jangan sampai terbuai oleh sebuah mimpi yang mengatakan bahwa investasi itu bisa loh instan aja, tiba-tiba masuk ke saham, tiba-tiba bisa menjadi orang yang kaya raya gitu ya. Terus habis itu bisa makan dari dividen dan lain sebagainya. Ya kita bisa patahkan. Nah itu kok, itu salah besar kalau menurut saya, betul. Dan bahkan juga banyak yang kayak gini ke saya sih. Dre, saham ini bakal naik berapa persen? Terus kapan naiknya? Kok sebulan udah sebulan kemudian dia tanya lagi, kok nggak naik-naik gitu kan? Aduh, saya bilang tuh kalau itu lebih gawat lagi kalau kita sebutnya kan. Jangankan saya bilang tuh kan mau naik gitu kan. Investasi di mana? Misalkan setahun aja naik 100% ya udah bagus gitu kan. Nah, multi-bagger saya seringkali disebut di video saya multi-bagger. Yang multi-bagger itu kan minimal kan berarti 100% ke atas kok. 100% ke atas ini kan nggak bisa kita ngomongin dalam hitungan bulan atau hitungan ya setahun pun juga bisa jadi ya setahun. Atau bisa jadi 2 tahun, 3 tahun kemudian mungkin aja kok kita bicara. Nah, kalau saya sih, saya hanya berhitungnya gini kok, 100%. 3 tahun ya tiap tahun berarti dapat 30% kan masih oke lah kalau kita bicara. Tapi selama 3 tahun ini kok kita mau makan dari mana kalau sahamnya nggak bergerak? Betul kan belum direalisasikan juga profitnya kan, baru dalam bentuk angka di akun doang ya. Betul kok. Kalau kita bicara andai kata naik misalkan 50% deh setahun, apakah mau direalisasikan? Kalau direalisasikan dia kan nggak dapat bagger kok kalau kita bicara. Nah, kita mau makan dari mana? Kita mau ini dari mana? Hidup dari mana? Sedangkan kalau kita narik terus bunganya atau hasil kita tarik terus juga, ya dananya kan segitu-segitu aja kok. Betul. Ya itu gitu. Nah, jadi prinsipnya kalau menurut saya sih saham ini, investasi ini ya jangan sampai diambil-ambil gitu kok. Jadi lebih baik kita tetap punya active income, bahkan active income kita juga perbesar untuk lebih cepat lagi kita naruh lagi di saham investasinya gitu ya kok. Enak mana? Bisnis konvensional apa bisnis saham? Bagi saya sih dua-duanya enak kok. Ya kalau dua-duanya salurannya bisa kenceng ya, enak ya. Betul, semakin banyak multiple source of income-nya makin senang saya kok. Tapi kalau menurut saya sih semua punya keunikan masing-masing. Semua juga punya strategi masing-masing lah. Kalau di saham ini kok saya melihatnya saya harus bukan orang lain lah. Itu berkacanya harus ke diri saya sendiri lah. Saya harus pahami diri saya sendiri. Saya selama 3 tahun ini tuh justru yang terpenting itu saya harus memahami diri saya sendiri kalau saya belajar kok ya. Jadi nggak ada salah orang lain, nggak ada salah seperti gimana. Tapi bagaimana kita informasi atau keadaan atau bahkan kita bereaksi atas keadaan tersebut gitu kok. Jadi saya lebih memahami bahwa saham ini saya harus mempelajari diri saya sendiri. Gitu kok. Di saat market turun, saya tidak. Di saat saya beli saham ini, saya sudah mengenal saham itu lebih dalam atau tidak. Atau mungkin di trading sama kok seperti itu. Nah, kalau saya di bisnis konvensional, saya membangun tim kalau saya lihatnya kok. Jadi saya harus membangun tim, saya harus menghebatkan gak cuma hanya diri tapi menghebatkan tim. Gitu kok. Metode ya ibaratnya kan kita sebutnya bahwa
orang-orang, saya harus mempunyai tim yang hebat, saya harus membangun tim yang hebat, baru saya bisnisnya bisa hebat. Kalau saya lihat ke arah sana kok. Nah sedangkan di saham ini ya saya harus bisa belajar memahami diri saya sendiri kok. Kalau saya lihat itu bedanya sih kalau saya perhatikan kok. Di investasi ada nggak sih musuh terbesar dari investor itu siapa sih? Ya tadi kok musuh terbesar kita ya diri sendiri kok. Diri sendiri juga ya? Iya, musuh terbesarnya kita kok. Jadi apa ya kalau saya sebutnya ada ya bisikan mah. Kalau kita ngomongin bocoran saham, bisikan orang lain atau enggak, kadang-kadang kita lihat orang lain tergiur untung berapa persen, kan itu kan semua diri kita sendiri kok. Kalau saya lihatnya ya gitu kan. Oh mungkin kitanya belum jodoh dengan saham tersebut, saya harus mencari lagi saham yang lain. Ya sudah, saya fokus di saham itu gitu kan. Jangan sampai kita apa ya, kadang-kadang gitu ya kok ya, sering tergiur sama saham pilihan saya ternyata salah tuh, belum gerak-gerak, sama orang lain udah gerak duluan kok. Iya. Nah itu kan buat stres diri sendiri juga kok kadang-kadang kan. Dan saya pikir nggak perlu juga seperti itu gitu. Jadi musuh terbesar sih menurut saya sih diri sendiri ya kok ya. Diri sendiri ya. Nah, sekarang gini, kalau memang itu adalah musuh terbesar ya, gimana sih cara ngeredamnya dia? Ngeredam musuh ini nih? Diri sendiri ya? Ada tips ya? Kalau saya pribadi sendiri sih ya banyak belajar kok ya. Banyak belajar lagi, misalkan baca buku lagi. Udah gitu saya menenangkan diri sendiri dulu. Udah gitu kedua yang paling terpenting money management kok. Money management. Jadi jangan sampai kita juga menggunakan utang kok. Nah itu yang paling penting bagi saya sendiri gitu kan. Jangan menggunakan utang. Kenapa penting gitu kan, diri sendiri menggunakan utang. Nah kadang-kadang kan kalau menggunakan utang itu kan gak naik-naik, suka stres kok ya kadang-kadang gitu kok. Bunga jalan terus. Nah udah gitu bunga jalan terus gitu kok. Nah terus yang ketiga ya kalau menurut saya sih aset alokasi kok. Kadang-kadang aset alokasi tadi kan penting. Kita dapat penghasilan dari yang lain, mencari ketenangan, jangan sampai sahamnya di saat lagi jeblok kita jual gitu kok. Misalkan kalau minus ya, pernah kejadian kan di Maret saya juga minus kok gitu kan. Jual gitu kan, selama fundamental nggak berubah mah ya jangan dijual. Contoh TBLA, kalau TBLA waktu itu kan saya BRIS aja nih. Kalau BRIS kan waktu itu saya beli di harga 300 lebih di akhir tahun. Di tahun kemarin lah, nggak di akhir tahun banget sih, saya udah mulai beli kan, nyicil terus kok. Itu minus kalau kita hitung sampai ke bulan Maret itu hampir 165an ya, kalau nggak salah 150 kalau nggak salah tuh si BRIS tuh bottomnya kok. Itu posisi saya kan udah, kalau saya nggak average down kok 50% tuh minusnya. Minus 50%. Duitnya juga bukan duit kecil kok. Ya udah nggak uang kecil lah bagi saya pribadi sih, nggak uang kecil kok itu segitu kok. Tapi apakah saya cut loss kok? Waktu itu saya malah nambah terus gitu kan. Terus top up, average down gitu kan. Ini karena kita udah yakin dengan fundamentalnya, yakin dengan kedepannya, makanya kita berani untuk melakukan average down. Betul, belajar kan, saya kan balik lagi tadi kan, belajar dulu, memahami, belajar lebih dalam lagi. Kalau saya udah yakin ya udah, saya nggak dengerin bisikan orang lain. Soalnya waktu itu kan bisikannya kan kenceng juga kok BRI Syariah. Satu minus lah laporan cash flow-nya si BRI waktu itu kemarin. Jual cenah. Ini bakal ini jelek. Terus kan market waktu itu kan bakal ngomongin bakal lebih dalam lagi. Ini corona bakal menghantam habis-habisan. Gimana nanti bakal lebih turun lagi. Udah gitu bakal kena sektor apa, bakal panjang. Kan di saat seperti itu kan apa ya? Psikologi yang bermain ya kok ya. Nah jadi akhirnya saya tetap mempelajari lagi, belajar lagi, tenangin diri lagi, sesuai nggak fundamentalnya, masih oke nggak nih, masih ini nggak, oke masih oke, udah saya average down gitu. Nah money management juga kan, money management waktu itu masih ada cash kan saya kan, jadi lebih bisa enak average down gitu kan. Tapi kalau money managementnya kita udah 100% masuk di saham, wah kayaknya stres kok. Nggak bisa average down. Dan kan? Yang ketiga aset alokasi, saya masih punya obligasi, saya masih punya aliran dana saya pribadi buat kehidupan saya gitu kok. Bisnis saya sendiri pribadi saya bisa top up lagi gitu kan. Gitu. Jadi akhirnya saya punya cash lagi buat top up lagi gitu kok. Oke. Nah, gitu. Sekarang ngomongin belajar nih. Bro Andre ada itu nggak? Buku-buku yang bisa direkomendasikan untuk teman-teman buat belajar. Kalau enggak mungkin ada kelas yang bisa direkomendasikan. Oke.
Kalau dari buku sih banyak ya kok ya. Sebenarnya di buku Warren Buffett juga banyak yang bisa ini. Yang Warren Buffett Paling Way ya? Warren Buffett. Kalau saya sih paling senang tuh The Warren Buffett Way gitu ya, sama Robert G. Hangstrom. Itu paling menurut saya paling berkesan kalau saya pribadi kok ya. Robert siapa? Robert G. Hangstrom ya. Oh salah tuh namanya. Judul bukunya ada nggak? The Warren Buffett Way. Oh, The Warren Buffett ya. Buffett Way. Ya, Robert G. Hangstrom. Ya. Oke. Nah itu buku yang menurut saya sih paling berkesan ya. Saya menilai bukunya sih nggak terlalu tebal, tapi itu perjalanan Warren Buffett sampai dia menemukan value growth masih oke lah gitu kok ya. Nah tapi bagi yang nggak mau ribet, sebenarnya sih saya sudah membuat kelas atau enggak Telegram. Kok ada Telegram saya juga, IAI Bandung. Oke. Itu kadang-kadang kita suka sering ngobrol-ngobrol ya. Tapi kalau yang mau lebih belajar tentang value dan growth investing ini, sebenarnya saya sudah membuat kelas private kok. Nah kelas private ini tuh saya dulu pertama kali di 2017 belajar investasi saham itu kan technical dan fundamental. Saya kadang-kadang tuh sering kecampur kok, belanjanya technical, jualannya investasi. Jualnya investasi, ya itu nggak di cut loss kok. Iya. Ditahan gitu kan. Nah, atau sebaliknya, udah fundamental belanjanya, tapi fundamentalnya setengah-setengah. Iya. Akhirnya udah pas turun sedikit jual gitu kan. Untung dulu lah gitu kok. Iya. Nah itu sering terjadi, saya dulu kayak gitu kok, dicampur-campur nggak pede gitu, bingung gitu kan. Jadi akhirnya tuh saya ketemu waktu itu, kalau saya pribadi sendiri ketemu sama Pak Donald ya di Hama CVV di Panin. Saya belajar, salah satunya tuh saya belajar presentasi waktu itu kok. Saya disuruh presentasi kok. Iya. Di Panin disuruh presentasi. Sok Bre, mau presentasi? Oh boleh lah sok presentasi ini. Ya udah sok saya presentasiin gitu kan. Waktu itu saya berpikir ya pokoknya mah hajar aja lah gitu kan. Baru belajar gimana hajar aja. Nah itu yang membangun saya kok sebenarnya tuh. Presentasi, udah gitu saya banyak ditanya sama Pak Donald. Banyak ditanya sama sekeliling. Akhirnya kan jadi saya mulai berpikir, oh iya saya melihat dari segi ininya. Saya melihat dari segi ininya. Saya melihat ini yang saya nggak sadar gitu kok. Dan semakin banyak saya presentasi, semakin saya banyak juga belajar gitu sebenarnya kok. Nah ini bilangnya apa ya, sharing semakin banyak kita sharing sebenarnya kita sebenarnya bukan memberitahu kepada banyak orang ya, tetapi sebenarnya semakin membuat kita itu lebih banyak ilmu kok, konfirmasi ilmu itu ya. Betul kok, benar. Nah waktu itu kan namanya tuh FGD lah, Focus Group Discussion kok ya. Kalau kita bicara tuh ya saya presentasikan enggak cuma hanya Pak Donald aja, ada banyak orang waktu itu ya. Jadi itu yang berkesan menurut saya tuh jadi mempertajam saya menganalisa kok. Nah makanya saya bikin kelasnya tuh di private itu tuh nggak satu arah kok. Nanti ada teman-teman juga yang saya ajak untuk presentasi Pak. Kok gitu. Bikin kelompok presentasi nih. Udah presentasi kita tanya. Sok berdasarkan interaktif ya. Nah itu kok. Ya. Itu yang membangun saya dulu kok. Oke, nanti saya bisa minta linknya, Bro. Boleh buat, siap. Grup telenya nanti saya tampilin juga. Terus untuk pendaftarannya juga nanti bisa dikasih itu ya, contact personnya atau apa ya? Boleh siap kok. Oke. Siap, nanti saya kasih. Sip. Nah, oke. Untuk buat mereka yang sekarang kan ini zamannya pandemi ya, zamannya corona. Orang-orang mungkin berpikir bahwa usahanya agak-agak mandek dan lain sebagainya, dan mencoba untuk terjun ke dunia investasi saham. Bro Andi ada ini ya, tips buat mereka nggak? Pesan buat mereka ini seperti apa sih yang harusnya mereka lakukan? Jadi nggak cuman akhirnya kita bilang terbuai oleh mimpi-mimpi yang dibangun oleh orang lain yang belum tentu sebenarnya itu adalah sesuatu yang nyata. Di 2017 saya tuh buru-buru belajar lebih dalam lagi, buru-buru pengen berinvestasi sahamnya gitu kok. Karena kenapa? Takut ketinggalan momen naik. Ya, kalau kita sebut mah FOMO, mungkinnya fear of missing out gitu ya Pak ya. Fear of missing out. Jadi takut ketinggalan nih, udah mau rally gitu kan. Aduh. Masa sih saya nggak ikutan gitu kan, beli gitu kan. Akhirnya saya justru malah loss ya karena kayak gitu ya. Apalagi waktu itu saya sebisa mungkin langsung menggunakan uang besar kok.
Tapi untungnya waktu itu saya dapat sih ada yang saham untung, saham rugi ya di 2018-nya nggak untung nggak rugi kok. masih beruntung kok. Teman-teman kan banyak yang rugi atau nggak banyak yang untung gede juga banyak, tapi ada yang rugi gitu kan. Tapi saran saya sebagai kita pemula, jangan menggunakan langsung dana besar satu ke sana, gitu kan kok ya. Terus kedua, kita harus mempelajari dulu diri kita sendiri dulu. Kita cocoknya di metodenya apa gitu kok. Nah, yang ketiga harus beli kok sahamnya, kok harus coba gitu kan, jangan nggak dibeli gitu. Nah itu juga kadang-kadang banyak teman saya juga ada analisa saking hati-hatinya jadi nggak beli-beli kok, nggak beli-beli, nggak belajar kok. Betul gitu. Just do it kalau terakhirnya menurut saya, tapi jangan dana besar dulu ya gitu kok. Membiasakan diri dulu dengan metode ya. Jadi kalau kita di trading mungkin kita sebutnya sebagai forward testing ya. Setelah back testing kita harus forward testing. Nah pas forward testing ini jangan melakukan dengan uang besar dulu ya. Bener kok. Jadi kadang-kadang kita kan ngelihat pandemi ini suatu kesempatan. Jadi akhirnya kan orang tuh kan akhirnya tuh apa ya? Udah mungkin sifat dasarnya manusia ya serakah gitu. Kok ya pengennya kan kita sebut pengen untung cepat gitu ya. Akhirnya kan kita gelap mata gitu. Nah bagi saya sih lebih baik money management lagi, kitanya belajar dulu ke diri sendiri, belajar dari pakar-pakarnya seperti Kobudi ini kan. Kobudi kan bikin kelas, bagi saya pernah ikutan kelas Kobudi itu luar biasa sebenarnya, yang tradingnya kan. Cuman kan kalau bagi saya sendiri pribadi kan saya nggak cocok di trading kok. Tapi saya lihat kan ini banyak sekali sebenarnya metode ini yang sudah untung gitu kok untuk di trading. Bukan kan saya lihat kan kalau Budi ini bukan trading harian, tapi lebih ke position trading ya kalau tersebut mah. Iya mirip sebenarnya setengah fundamental setengah trading ya kok ya. Teknofundamentalis istilahnya. Nah itu saya lihat juga sebenarnya banyak yang sudah profit sangat besar juga nggak selain Kobudi ya di luar negeri kok ya. Nah cuman kan balik lagi ke teman-teman ini cocoknya metode apa yang dipakai gitu kan. Jangan terlalu dipaksakan, kita mengenal diri sendiri, belajarlah dari siapapun, tapi kita harus benar-benar memutuskan akhirnya metode mana yang kita akan pakai. Itu dulu yang pertama kok. Dan yang kedua ya baru money management. Perlahan-lahan kita mulai alokasikan dana kita begitu kita sudah lebih pede dan lebih bisa lagi gitu kok. Untuk menutup kita punya Mind Stock kali ini ada pesan tips trik ya. Nah selain tadi yang tips dan trik yang sepanjang video ini, apa yang bisa Bro Ande kasih buat mereka yang investor pemula, mereka yang investor yang sudah lama investor ya tapi nggak kemana-mana, sama kayak trading lah ya. Trader juga banyak yang udah lama di trading tetapi tidak kemana-mana, maksudnya tidak menghasilkan apapun tapi dia tetap di situ gitu. Nah apa sih yang bisa diberikan kepada mereka bahwa ini loh mulailah berubah, mulailah shifting dari yang tahapan ini ke tahapan yang lebih pro gitu. Apa sih yang bisa dikasih ke mereka? Kalau saya sih punya saran buat teman-teman belajar lebih dalam lagi ya. Jangan suka-suka dulu. Saya juga pertama kali kan pengennya kan campur belajarnya atau enggak hanya saya sarankan ke teman-teman tuh belajar lebih dalam gitu kan ya, kejar pelajarannya gitu ya. Karena kenapa? Karena nilainya akan jauh lebih berharga untuk diri kita sendiri daripada hanya sekedar kalau kita ngomongin kenapa? Karena itu menjadi ilmu kita ya gitu kok. Itu yang pertama. Jadi saran saya kejar ilmu lebih dalam lagi dulu. Kenali diri sendiri, kita belajar memahami diri sendiri karena di saham ini kita bergelut dengan diri sendiri, itu yang pertama. Terus yang kedua, money management yang baik. Money management yang baik, belajar jangan terlalu serakah juga gitu kok, langsung 100% di saham gitu kok ya. Nah, yang ketiga, nggak ada waktu. Saya seringkali menggunakan istilah ini kok. Investasi itu adalah sebuah perjalanan kok. Perjalanan ini ibaratnya kalau kita sebut tuh yang tanpa ending ya. Kita belajar dulu, belajar setiap hari kita belajar ya. Jadi kan sebuah kisah. Nah tapi perjalanan ini hanya bisa dimulai kalau kita mulai melakukan langkah pertama kita kok. Ya, jadi kalau kitanya nggak mulai langkah pertamanya kita, nggak mulai nge-push diri kita untuk mau belajar dan ikut kelas atau nggak ikut ini ya nggak bakal maju-maju ya kok ya. Bagi saya sendiri pribadi gitu kok. Ya, investasi dimulai dari perjalanan dan perjalanan ini dimulai dengan langkah yang pertama gitu kok. Ya karena
saat ini sih memang merupakan suatu kesempatan sih kok, kesempatan besar. Tapi bagi saya sih yang sudah bagi orang-orang yang benar-benar mau menekuninya gitu kok, nggak cuma hanya sekedar saham apa yang bagus saya mau beli saat ini, nggak hanya seperti itu gitu kok. Ya, kadang kalau kita bilang investasi itu kita dibayar untuk menunggu juga ya. Nah itu kok, benar. Ya kematangan kok ya, kematangan diri kita kok kayaknya ya kok ya. Iya, endingnya sih begitu ya. Maksudnya Betul. semakin kita mengenal dunia ini, semakin kita mengenal apa sih yang sebenarnya terjadi di saham itu, sebenarnya intinya itu adalah soal konsistensi ya. Bagaimana kita konsisten dengan metodenya kita, bagaimana kita konsisten melawan, menurunkan egonya kita, menurunkan emosinya kita, mengenal siapa kita ini nih, yang musuh terbesar dalam trading maupun investasi ya. Betul. Terus habis itu kita mau nggak belajar? Karena yang tadi Bro Andre bilang, investasi ini adalah sebuah perjalanan ya. Kalau saya bilang trading itu adalah proses ya, berarti investasi ini adalah perjalanan. Mau nggak teman-teman sampai ke tujuan teman-teman? Kalau mau sampai ke tujuan teman-teman, jangan lupa langkah pertama ya bro. Betul, nah itu kadang-kadang orang mau langkah pertama aja kan nggak mau ya kok ya. Ya, dia maunya langsung loncat kok. Kalau bisa tujuan gitu. Nah itu dia. Masalahnya di sana kok tujuannya juga tanpa ending kok. Iya kan, kita mestinya kalau misalnya udah stop di tujuan yang satu, harusnya kita udah mau meraih yang lain dong ya. Nah itu. Jangan akhirnya cuma stay di situ, kecuali memang ya sudah waktunya kita untuk pergi dari dunia ini ya. Berarti memang udah berakhir ya. Banyak sih gini kan investor pemula mungkin aja beli saham pertama untung kok, tapi saham berikutnya rugi gede kan gitu kok ya. Ya. Jadi itu bagi saya sih nggak kemana-mana kok. Ya. Gitu kok. Ya artinya butuh konsistensi pada metode yang sama. Begitu metode ini sudah menghasilkan, bagaimana kita mengulangi metode ini yang menghasilkan ini di saham-saham, di investasi-investasi yang selanjutnya gitu. Ya setuju kok, betul, konsistensi benar. Oke bro, ini saya mau tutup untuk Mind Stock ini. Thank you buat Bro Sama-sama Andre kok. sudah berkenan hadir di channelnya kita, sudah berkenan membagi begitu banyak ya tips dan trik, termasuk menceritakan soal bagaimana sih perjalanan Bro Andre dalam investasi saham ini sampai hari ini. Dan teman-teman, saya juga bisa mengulangi kembali bahwa apa yang menjadi tips atau menjadi sebuah saran dari Pak Andre ini mengenai investasi adalah yang paling pertama adalah teman-teman harus bisa mengenal siapa kita, sehingga kita bisa tahu di mana kita harus melakukan investasi, kita ada di mana nih. Jangan sampai teman-teman masuk untuk investasi terus habis itu dari seorang investor terus dalam perjalanan waktu menjadi seorang trader, atau menjadi seorang trader tahu-taunya akhirnya menjadi seorang investor. Tentukan sejak awal teman-teman mau ada di mana, mau berdiri di mana. Kita nggak bisa berdiri di dua kapal kan, teman-teman harus punya pendirian ada di mana. Jadi kenali diri sendiri dulu pertama. Kalau misalnya teman-teman serius di bisnis ini, yang pasti yang teman-teman harus lakukan adalah mengenal bisnis ini juga. Berarti belajar, tingkatkan skill kita. Jangan sampai kita hanya punya skill yang di kulit saja terus habis itu langsung cemplung dengan dana yang besar. Mulailah membiasakan diri dengan metodenya kita dari start small ya. Ini mungkin nggak ada bedanya dengan di trading ya. Bahwa psikologi itu adalah faktor yang paling dominan di dalam investasi juga. Teman-teman mungkin ada namanya FOMO, ya di trading juga ada namanya FOMO. Teman-teman ada fear sampai menganalisa terlalu berlebihan sampai tidak mengklik buy sama sekali, tidak melakukan invest gitu ya. Terus habis itu karena investasi ini butuh waktu, teman-teman tidak sabar. Akhirnya meninggalkan investasi, meninggalkan tujuan teman-teman. Dan yang paling penting adalah yang Bro Andre bilang, investment is a journey. Berarti kalau sebuah perjalanan, apalagi perjalanan tanpa ending lagi ya, teman-teman harus bisa mulai dengan langkah pertama. Teman-teman mau mendapatkan langkah yang ke-1000, selalu dimulai dengan langkah yang pertama. Begitu ya bro? Betul. Oke. Thank you nih, semoga sukses ya, salam cuan nih. Oke, thank you ya bro untuk sudah hadir di sini. Saya mau tutup. Sama-sama kok. Untuk Mind Stock kali ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya teman-teman.
Sampai ketemu lagi dengan trader yang lain, dengan investor yang lain. Mungkin nanti untuk teman-teman bisa kenalan dengan pebisnis atau mungkin mereka yang menjalani profesi yang lain yang berhubungan dengan trading, berhubungan dengan investasi, berhubungan dengan saham juga. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Salam tim.